Nah pemirsa, hari ini Obsesi masih ditemani bersama dengan Mbak Endang Tarot. Oke Mbak Endang, kita langsung aja nih. Sebenarnya ya Mbak Endang ya, kini tidak bermaksud ya pemirsa untuk mengesampingkan keyakinan ataupun kepercayaan kita pada Sang Kuasa. Tapi kalau dilihat dari kartu tarot sendiri, sebetulnya berita tadi itu bagaimana sih Mbak? Oke, kita baca kartu tarotnya. Iya. Tetap aja pemirsa, it's just a card ya, still believe in God. Kita lihat sebetulnya ada apa gitu ya. Ada apa dengan saya? Oh bukan ya. Atau begini, situasi Ruben sekarang seperti apa sih? Kita pengen lihat dulu ya. Ya. Saya ambil satu dulu kartunya. As koin. As koin. As koin. Ini gambaran Ruben sedang berkelimpahan rezeki, mendapatkan banyak kemudahan, dan ini kan kalau koin tuh elemen tanah, mewakili segala sesuatu yang terkait materi. Semua yang dibutuhkan, mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, karena ini tangannya menyembul dari langit, keluar dari gumpalan awan. Semoga ini menjadi amanah untuk Ruben dan Sarwenda untuk melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Tapi memang ini segala sesuatunya menjadi ujian kita, kan kalau ujian itu bukan cuma kesedihan aja, tapi kebahagiaan juga ujian untuk kita, bagaimana meng-create hidup itu supaya berkah untuk banyak orang. Betul sekali. Nah ini dampak ini ya, mungkin bisa dilihat dari segi positifnya ya Mbak ya. Mungkin bisa dilihat memang kalau di sini Kak Ruben bagus nih kartunya ya kan, lagi bergelimang gitu kan. Tapi tetap harus menjaga kesehatannya. Bener kan, walaupun kita kayaknya semua dicukupin, tapi kalau kesehatannya nggak dijaga buat apa juga ya Mbak ya. Kita lihat bagaimana dengan apa yang tadi disampaikan yang menjadi akhirnya rame gitu ya. Apa sebetulnya sih gitu yang ada dalam situasi Ruben gitu ya. Kita lihat. Ini kereta perang. Kereta perang, jadi di sini simbolnya bisa saja sang panglima ini adalah Ruben yang sedang mengendalikan kehidupannya seperti menyelaraskan singa hitam dan singa putih dalam kendali dia. Jadi kalau memang sedang amat sangat menguras tenaga dan pikiran, memang waktunya untuk lebih disiplin lagi. Kalau perlu tega deh bilang saya mau istirahat dulu, nanti besok melakukan kegiatan lagi. Karena siapapun juga ya, kalau kita menzolimi tubuh kerja yang berlebihan, bisa-bisa blok gitu. Ya kan, sering kan kita gitu tiba-tiba tidur nggak ada yang boleh ganggu, karena udah aduh lemes banget. Dan itu sebenarnya alami banget, alarm body kita tuh kayak ngasih tahu, lagi kasih tanda ini ya. SOS nih, jangan dizolimi terus. Rezeki yang sudah dikasih harus bisa dinikmati, jangan sampai ketika kita sudah merasakan kelimpahan tapi malah dinikmatinya sambil merasa sedih, sakit misalnya gitu. Jadi tetap berada di posisi bahwa Ruben adalah pengendali kehidupan dia yang bisa memilih mau seperti apa. Iya, dan kemarin juga Wenda pun sempat meradang ya Mbak ya, melihat postingan dari firasat dari Mbah Mijan sendiri. Tapi mungkin itu adalah hal yang sangat natural dan alami ya. Sebagai istrinya mungkin ya wajar juga jadi, suamiku jadi kepikiran atau gimana gitu ya mungkin kali pasti ya. Kalau pasangan hidup tuh pengen ngejaga hati pasangannya supaya tetap tenang, tentram, damai. Apalagi sekarang kan Ruben aduh sibuk banget. Kalau ngomongin direct message aku udah loh, dulu deket banget sama Ruben. Tapi itu kan mungkin ini seorang istrinya ini punya firasat tertentu gitu sampai dia harus meradang gitu. Kadang-kadang di saat ini dua-duanya kan sibuk gitu. Coba jadi bisa kita lihat nggak Mbak dari kartunya? Kenapa? Iya, kenapa kok sampai Wenda ini kayaknya meradang sekali gitu? Apa dia punya firasat tertentu gitu ya pemirsa? Ratu Tongkat. Jadi Wenda ini amat sangat berperan dalam pengaturan keluarga. Artinya gini, dia punya tanggung jawab untuk menjaga segala sesuatu. Dia punya komitmen yang kuat terhadap keluarga. Di sini ada kucing gitu, intuisinya dia kuat banget. Dia nggak mau Ruben tuh capek, nggak mau jadi kepikiran. Jadi yang duluan meradang pasti Wenda. Begitulah dia berusaha memposisikan pasangannya supaya jangan ada yang ganggu deh, dia udah capek, udah mikirin segala sesuatu. Ini lagi dibilang situasinya kayak gini. Nah, buat menenangkan lagi tuh yang butuh effort juga buat seorang istri. Gitu. Betul sekali, karena bagaimanapun namanya seorang istri ya tugasnya untuk menjaga keluarganya ya Mbak ya. Walaupun suaminya ini yang menjadi kepala keluarga, tapi tetap istri kan harus menjadi tiang doa buat suaminya, menjadi penopang buat keluarganya. Makanya di sini tongkat dia juga memegang ibaratnya tonggak kekuatan rumah tangganya, menjaga ketenangan, kedamaian, nama baik dan
kehormatan juga. Oke, Gitu. ada pesan lagi nggak sih buat Mbak Endang sendiri, buat keluarganya, buat Mas Ruben, buat kesehatannya, buat rezeki segala macam untuk mencari berkatnya? Saya ambil dulu ya satu kartu. Nikmati saja, bersulang dari Enjoy segala aja. kesuksesan yang sudah diraih. Happy. Di sini ada 3 perempuan bersulang mengangkat piala. 3 perempuan bersulang itu maksudnya bukan 3 istri ya Koko Ruben ya? Bukan maksudnya harus nikah punya 3 istri, bukan ya? Bukan, ini simbol perayaan. Simbol Jadi perayaan. nikmati segala hal yang sudah diraih sama Ruben dan Wendah, dan ini adalah berkah yang diberikan. Dan ini piala elemen air mewakili perasaan. Nikmati, bahagia, nggak usah pikirin kiri dan kanan. Kalaupun saya ngomong jelek juga jangan dipikirin misalnya gitu. Tetap bahagia, apa yang sudah dikasih Tuhan itu berkah yang luar biasa buat Ruben dan keluarga. Setuju banget. Karena kadang-kadang pemirsa ya, kalau kita udah banyak kerjaan, kerjaan lancar semuanya, kesehatan juga bagus, kadang-kadang kita lupa buat nikmatinnya gimana Iya, gitu kan. betul. Sering Jadi- ada yang pesan kalau orang-orang yang udah pernah ngalami sukses, jangan sampai kita merintis sukses yang menikmati bukan kita, tapi orang-orang yang maksudnya orang yang ada di sekeliling hidup kita, dan kita berada dalam kesedihan karena capek, sakit, murung, mau menikmati udah nggak ada tenaga gitu. Betul sekali. Mumpung Thalia belum punya adik ya kan Koko Ruben kan. Jadi nikmatin dulu nih sama istrinya. Bentar lagi kalau udah ada adiknya Thalia kan, ntar makin sibuk lagi kan. Tapi mereka sibuk sama anaknya juga kayak sebuah tamasya loh. Kalau ngeliatin gitu. kan Nah, di apakah ini medsosnya. jangan-jangan butuh adik lagi nih Thalianya Mbak? Kalau ngeliat gimana nih? Kalau dilihat sih kayaknya mereka memang dalam terawangan ini kayaknya mereka lagi menikmati situasi untuk fokus dengan si sulung dulu dan fokus dengan menikmati kebahagiaan mereka berdua. Coba ini kalau kita iseng aja pemirsa, Oke. iseng aja kalau kita ambil kira-kira bisa dapat berapa sih nih Koko Ruben Thalianya adiknya? Coba kita lihat ya. Untuk sekarang kayaknya bebannya masih berat. Oh gitu. Ini 9 tongkat. Semangatnya ada sih mau punya adik lagi, tapi kayaknya mereka masih punya banyak PR yang harus diselesaikan. Oke. Gitu. Jadi nanti dulu lah ya, mungkin Nanti masih mau dulu. nunggu Thalianya lebih gede Lewat lagi, dari ya. 2018 kayaknya. Oke, jadi mereka kayaknya masih menikmati waktunya bersama Thalia ya Mbak ya. Jadi Iya. masih belum mau ketambahan adik dulu. Thalia sabar ya Nak ya, nanti punya adik lagi pokoknya ya. 2019 ya Mbak ya. Insya Lewat Allah 2018. mudah-mudahan semuanya bisa dilewati dengan semangat. Ini soalnya tanggung jawabnya banyak banget yang harus Baiklah. diselesaikan. Betul sekali. Ini kalau kita ngelihat memang kalau dari etos pekerjaannya itu memang kan Bensu tuh ulet banget sama Banget, pekerjaannya. banget. Itu kayaknya kalau ada semua kerjaan ditawarin ke dia semuanya diambil Mbak. Iya, kenal sebenarnya banget Bensu ada seperti itu. tips nggak sih, atau mungkin dia harus lebih bisa memilih pekerjaannya gitu, harus ada yang prioritasnya gitu. Iya, karena kalau semua diterima itu akan jadi beban berat buat dia. Coba kita lihat ya. Nah, kalau memang semua faktornya finansial ya akan yang Ruben pikirkan kenapa dia terima, ini 10 koin bertabur dari langit. Lagi-lagi koin yang dari langit ini kerja kerasnya Ruben dari dulu dia merintis, sekarang tuh dia kayak lagi panen. Dan ada yang dipikirkan sama Ruben, dia ingin mewariskan kemakmuran. Nggak lagi ada kesedihan atau kesulitan, mungkin dia belajar dari pengalaman hidupnya dulu, dia ingin yang dia berikan adalah kesejahteraan. Dan ini gambaran orang tua memandang anak cucunya mendapatkan warisan sampai turunannya gitu. Dan itu yang membuat Ruben lupa bahwa kesehatan itu harus diutamakan. Dan mudah-mudahan karena bahagia itulah yang mensupport seseorang bisa tetap fit, tetap sehat. Karena ada keyakinan orang yang sakit sekalipun bisa sembuh karena dipicu rasa bahagia. Oke, mungkin itu goalnya Ruben untuk menjaga rumah tangganya, relationship-nya bersama keluarganya itu ya. Dia harus semuanya tercukupi dulu baru dia enak mungkin ya sama Apalagi keluarganya. dia lagi suka nyanyi-nyanyi gitu ya, sama Sarwenda bikin ya. Bentar lagi mau video. bikin album seperti ini. Oh, tunggu kita aja, Mbak. lihat nanti ya. Oke, Mbak Endang. Ya pemirsa, jadi kesimpulannya pemirsa ya, apapun yang namanya firasat atau juga baru kita lihat lewat kartu, sekali lagi pemirsa, akhirnya kita tetap mengacu pada yang kuasa. Pesannya adalah ujian itu bentuknya tidak hanya bentuk kesulitan, tapi juga kebahagiaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadapinya ya. Terima kasih sekali Mbak Endang. Ya, Nanti sesi sama-sama. kita belum selesai loh ya. Oh iya, Kita baru tenang. ketemu, nanti masih ada lagi. Ya pemirsa, kabar selanjutnya
selanjutnya nih, ini bener nggak ya? Aku pun juga nggak tahu, pemirsa juga pasti penasaran. Judges Vidi Aldiano katanya terjebak cinta lokasi dengan salah satu peserta The Next Boy Girl Band. Sesaat lagi tetap di Obsesi.